penjatuhan hukuman seumur hidup terhadap para koruptor di dalam perkara Jiwasraya, saya kira sudah memenuhi unsur keadilan dan kepastian, ya. Bahkan juga saya kira sudah menggambarkan tujuan kemanfaatan daripada penghukuman, karena hukuman seumur hidup, ya, di samping sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pedoman pemidanaan Perma nomor 1 tahun 2020 itu, ya, juga jumlah kerugian negaranya memang sudah mencapai tingkat yang paling berat, yaitu 100 miliar lebih, gitu ya, bahkan sudah mencapai triliun, ya. Nah, karena itu bisa dibayangkan, ya, kerugiannya itu sudah sampai pada ukuran yang paling tinggi. Bahkan terakhir kita mendengar untuk bailout-nya aja sampai 22 triliun, ya, hampir 22 triliun. Nah, karena itu saya kira putusan ini menjadi sangat fenomenal dan sangat memenuhi unsur rasa keadilan. Namun demikian, ya, saya kira dalam rangka penjeraan, ya, tidak cukup kita hanya menghukum badan seseorang, ya, karena realitasnya, ya, meskipun orang banyak dihukum di penjara, ya, seperti kita ketahui, banyak juga mereka yang di dalam penjara itu bisa jalan-jalan, ya. Bahkan kalau nggak salah Metro TV pernah merekam ada satu narapidana yang namanya Gayus Tambunan itu bisa 83 kali, ya, keluar masuk penjara. Itu karena apa? Karena uangnya. Nah, karena itu, ya, ketika saya bilang tidak cukup hanya menghukum berat fisik atau badan penjara seorang koruptor, tapi juga harus dihukum secara finansial, ya, harus dimaksimalkan hukuman denda dan hukuman ganti rugi. Nah, karena semua kerugiannya harus diambil semua aset terdakwa itu, ya, aset narapidana itu harus diambil karena untuk mengganti kerugian yang sudah terjadi pada negara. Kalau tidak, ya, maka akan berulang kasus-kasus seperti Gayus Tambunan, ya. Mereka dihukum di dalam, ya, di penjara, tapi uang mereka belum habis, ya, bahkan bertambah, ya, karena sistem keuangan dan sistem perbankan kita yang uang ditaruh pasif saja bisa bertelur, maka tidak mustahil, ya, uang para koruptor itu juga akan bertambah, dan dengan uang itu dia bisa membeli segala macam, termasuk memberi fasilitas untuk keluar masuk penjara. Saya kira sudah banyak contoh, ya, itu. Karena itu saya kira penyitaan aset yang banyak itu juga harus menjadi tujuan, ya, aset recovery, pengembalian aset yang mereka lakukan dan kemudian menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Bayangin, ya, bailout-nya Jiwasraya itu sampai 22 triliun. Itu artinya apa? Itu kan artinya memakai uang negara. Uang negara itu uang kita, uang rakyat. Nah, karena itu saya kira adalah adil kalau kemudian selain hukuman seumur hidup juga penyitaan seluruh asetnya. Bahkan kalau menurut saya harus juga ditambah pada seperti di negara lain, yaitu kematian perdatanya. Dia tidak boleh jadi pimpinan perusahaan, dia tidak boleh menjadi pegang kartu kredit, gitu, atau dia tidak boleh menjadi menikmati fasilitas yang nomor 1 umpamanya di negara ini. Itu juga harus menjadi perhatian ke depan. Tapi yang terakhir itu saya kira harus ada perubahan peraturan perundang-undangan. Tetapi hukuman seumur hidup plus denda serta pembayaran ganti rugi itu sudah ada dasarnya. Artinya kalau Indonesia ingin menerapkan itu secara ketat, maka itu akan bisa terjadi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi momentum supaya koruptor yang akan merugikan kerugian negara bisa menjadi jera, ya, dan takut, ya, dengan hukuman ini, ya. Dan saya kira juga kita harus mengawasi karena ini baru tingkat pertama, baru pengadilan, ya, belum pengadilan tinggi dan belum juga Mahkamah Agung. Bahkan di PK sangat mungkin karena belakangan ini terjadi juga pengurangan hukuman di tingkat PK di Mahkamah Agung. Itu artinya apa? Sudah mulai ada lunturnya komitmen para hakim agung, ya, dalam memberantas korupsi. Karena itu kemudian mereka bisa mengubah bahkan
mengurangi hukuman para koruptor. Ini juga harus menjadi perhatian, ya. Tidak mustahil juga, dan di beberapa kesempatan saya bilang, ya, bisa juga ini karena masuknya siluman suap, ya kan? Saya tidak menuduh, tapi kemungkinan ini sangat realistis, gitu, sangat mungkin terjadi pada saat sekarang ini. Saya kira itu.